Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi. Sangat bersyukur karena bisa kembali ada di hari ini. Sungguh kasih Tuhan besar. Sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan bahwa tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Kembali kita akan memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan, dan saya akan meneruskan renungan dari Kisah Para Rasul, dan kita sampai di pasal yang keempat. Dan izinkan saya mengawali judul yang baru. Kita sudah belajar tentang siapakah Yesus, lalu kemudian kuasa di dalam nama Yesus, dan sekarang ada satu nasihat praktis yang kita lihat bersama-sama yang berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi dilema kehidupan. Dalam hidup kita sering menghadapi pilihan sulit. Ketika kita ada dalam situasi itu, kita bingung apa yang harus kita pilih. Seperti dalam situasi makan buah si malakama. Mengambil pilihan yang satu, ada kerugian. Mengambil pilihan yang kedua, ada kerugian, ada resiko, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika kita dihadapkan dalam sebuah persimpangan seperti itu, dalam dilema, dalam menghadapi situasi sulit? Ayat yang ke-18 dan 19 di pasal yang keempat, saya ingin bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Sekali lagi, cerita ini adalah cerita ketika Petrus dan Yohanes dibawa kepada mahkamah agama. Mereka disidang, ada perkara yang diperkarakan atas mereka karena mereka mengajar, membuat mujizat di dalam nama Yesus. Nama yang punya kuasa yang sudah kita dengar beberapa waktu sebelumnya. Lalu kemudian reaksi dari sidang mahkamah agama adalah mereka melarang dengan keras. Dikatakan sana jangan sama sekali berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-21, ancaman yang diberikan sangat keras dan semakin keras. Sekali lagi, dalam konteks waktu itu mahkamah agama adalah lembaga peradilan tertinggi, punya otoritas dan kuasa penuh di dalam memutuskan benar atau salah. Lalu kemudian pihak yang berotoritas itu mengatakan kepada Petrus dan Yohanes, jangan mengajar lagi dalam nama Yesus. Tentu kedua rasul ini dalam situasi dilema, situasi yang sangat sulit. Kalau dia terus mengajar berarti melawan ketentuan dari mahkamah agama. Sebaliknya, ketika dia tidak mengajarkan apa yang mereka yakini, bertentangan dengan apa yang Tuhan utuskan, apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk mengajar di dalam nama Yesus. Sebuah dilema, sebuah situasi yang sangat sulit, persimpangan jalan yang harus mereka pilih. Tetapi pelajaran yang kita bisa petik bersama-sama adalah di dalam situasi yang sulit, di dalam dilema kehidupan seperti ini, Rasul Petrus dan Yohanes jelas apa yang dia lakukan. Dia memilih untuk mengutamakan kehendak Allah. Seperti jawaban mereka kepada sidang mahkamah agama, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini adalah pernyataan deklarasi bahwa sebenarnya mereka menegaskan mereka lebih pilih mengutamakan kehendak Allah daripada putusan sidang mahkamah agama. Pelajaran yang bisa kita ambil bersama-sama adalah ketika dalam situasi sulit, situasi yang problematis, dilematis, mari kita belajar untuk lebih taat kepada Allah. Ketika kita dalam situasi sulit, mari coba pikirkan sejenak mana yang lebih memuliakan Allah, mana yang lebih menyenangkan hati Allah, mana yang lebih berkenan kepada Allah, mana yang lebih mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, mana yang lebih menyenangkan Tuhan. Itu yang seharusnya kita pilih. Dalam situasi sulit pasti ada pertimbangan, kajian, untung rugi, dan lain sebagainya. Nasihat firman Tuhan pagi hari ini adalah salah satu bandul atau salah satu pertimbangan yang harus kita pakai untuk memutuskan adalah apakah itu berdasarkan kehendak Allah atau tidak. Apakah itu memuliakan Allah atau tidak? Apakah itu mengutamakan kehendak Allah atau tidak? Kiranya Tuhan menolong kita dalam menghadapi situasi yang dilematis, situasi yang sulit. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan, manakah yang lebih mengutamakan kehendak Allah.
Kita berdoa jemaat yang terkasih. Mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan-Mu, ini adalah hari yang spesial karena ada berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kasih dan rahmat Tuhan biarlah atas Bapak, Ibu, dan saudara semua yang bersama-sama merenungkan kebenaran-Mu di hari ini. Anugerah Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.